Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama,
Mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangannya. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Good morning Growth Center Church. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Kita memulai ibadah kita. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bulan yang baru ini Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa. Kami bangga punya Allah seperti Kau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Lebih lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib Kau Tuhan dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Yang bangga lompat sama-sama. Memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas tangannya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Haleluya. Yang bangga punya Allah yang dahsyat, korakan. Haleluya. Lebih lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan. Yes. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti. Sama-sama lompat buat Tuhan ya saudara. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidup. Namamu besar Tuhan, dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilih, kami bangga Tuhan, untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Sorakan. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jesus. Sama-sama tepuk tangan. Ku bangga, ku ada untuk menyembahmu. Mari nyatakan saudara dari hatimu saudara. Lebih lagi katakan, namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai Jesus, kami bangga. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidup. Amin. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan.
muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa. Berkuasa, sama-sama yuk angkat tangan kita yuk di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku, kau hebat Yesus. Berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kita lewati bersama Tuhan. Amin. Dan ku lewati, yes God, sebab Engkau serta dengan iman kami Tuhan. Kita diselamatkan oleh siapa saudara? Kuasa Yesus. Sama-sama angkat tangan kita. Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa. Berkuasa, lebih lagi. Angkat tangan buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yang percaya Tuhan kita besar, dahsyat, sorakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau yang menyertai kami di setiap musim hidup kami. Kau ada di setiap langkahku. Kau pegang semua masa depanku.
percaya walau ku tak melihat, namun ku tahu Kau sertaku. Come on, Girl Center. Walau kami belum melihatnya, Tuhan Yesus, ini iman percaya kami. Kami percaya sama kuasa-Mu, Tuhan. Ku tahu Kau semujizatku, mujizatmu sungguh nyata. Yes, the power of the Lord, the power of the Holy Spirit is in this place, Lord. Walau ku tak melihat, namun ku tahu Kau sertaku. Oh, kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadirat-Mu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa Tuhan telah menyembuh, kasih-Mu memenuhi hati kami, hadirat-Mu ada bersamaku, ku menang atas semua. Mari sambil angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu, kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadirat-Mu ada bersamaku, ku menang atas semua. Lebih lagi katakan kuasa-Mu, kuasa Come on, Girl Center, sing. Kuasa Tuhan telah menyembuhkanku, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan telah memulihkanku, hadirat-Mu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan kuasa Tuhan telah menyembuhkan. Ini nyanyian iman kami, Tuhan. Kasih Tuhan, umat-umat yang berkemenangan di dalam Engkau. Hadirat-Mu ada bersamaku, ku menang atas semua di dalam-Mu. Mari buka hatimu lebih lagi. Pagi hari ini izinkan Roh Kudus masuk lebih dalam lagi. Mari jemaat Tuhan, ambil waktumu sama Tuhan pagi hari ini. Engkau yang hari-hari ini mungkin lagi butuh kesembuhan, pemulihan. Mujizat Tuhan tetap nyata. Dia sedang melakukan hal-hal yang tidak mungkin di hidup kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari bawa semua pergumulanmu. Sebab Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Come on, ini waktumu sama Tuhan. Ini waktumu sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengalami perjumpaan sama Tuhan pagi hari ini.
23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan, kami boleh nyatakan bahwa kami mengucap syukur, kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat mengerti akan hidup kami. Terima kasih buat setiap karunia, buat setiap kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih setiap nafas dalam hidup kami, setiap detik yang boleh kami tarik, itu semua karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu dalam hidup kami. Bentuk kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bersama-sama. Berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pastor Niko, beserta dengan seluruh para wakilnya Tuhan. Kami minta urapan-Mu, kapasitas mereka Tuhan, Engkau yang perluas lebih lagi. Taruh hati-Mu dalam hati mereka, berikan isi hati-Mu Tuhan, pertajam hati dan pikiran mereka. Semakin hari semakin mereka boleh mengerti akan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk lead pastor kami, untuk Pastor Andy, beserta dengan untuk Pastor Lia Tuhan dan keluarga besarnya. Tuhan Engkau tahu hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya apapun Tuhan yang beliau rindukan hari-hari ini, Engkau Allah yang campur tangan. Engkau sanggup menyatakan, Engkau sanggup mengadakan apa yang mustahil di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim pastoral yang ada, Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Timmy, bahkan Pastor Billy yang ada Tuhan. Keluarga mereka pribadi pas pribadi Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu, rahmat-Mu atas kehidupan mereka. Perluas kapasitas hidup mereka. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, di dalam marketplace-nya mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersatu hati mengangkat tangan kami memberkati Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, di Growth Center Bekasi. Terima kasih Tuhan buat hati mereka. Terima kasih buat waktu dan juga perhatian mereka. Terima kasih kalau mereka boleh berjaga-jaga atas hidup kami. Perluas kapasitas hidup mereka, kesehatan mereka Tuhan. Engkau yang urapi, Engkau yang memberikan kesehatan yang baru. Apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka semakin berjalan bahkan berlari, tidak menjadi lelah Tuhan. Mereka semakin cakap Tuhan dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Growth Center Bekasi milik Tuhan. Setiap apapun Tuhan, rencana-rencana-Mu Tuhan dalam Growth Center Bekasi, Kau yang nyatakan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap gerbang-gerbang Tuhan, dari utara, barat, timur, selatan, Tuhan yang buka, Tuhan kirimkan, sehingga Growth Center Bekasi boleh menjadi wadah di mana jiwa-jiwa boleh kembali sama Tuhan. Hati yang haus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berikan, bahkan Tuhan yang kembalikan mereka, dan mereka mau mengembalikan hidup mereka untuk Tuhan. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kota Bekasi. Terima kasih buat Bekasi. Kami katakan ada shalom atas kota Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk Indonesia. Di dalam nama Yesus kami mau katakan ada shalom atas Indonesia. Kami mau berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya Pak Maruf Amin. Di dalam nama Yesus ada kasih Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa untuk 2024 Tuhan. Ada presiden baru di mana Tuhan Engkau yang berikan. Kami minta presiden yang baru, hatinya Tuhan turun atas hatinya, dan juga presiden yang boleh takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis Tuhan. Dalam nama Yesus, tanah, air, udara di Indonesia Tuhan berkati. Setiap apapun Tuhan yang ada terjadi di Indonesia, Tuhan yang menyertai hatinya Tuhan, matanya Tuhan ada di Indonesia, sehingga Indonesia boleh pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan bahwa kami punya Allah yang hidup. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang panjang, come on. Haleluya, haleluya. Shalom Growth Center Bekasi. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Wow, udah gak terasa udah masuk ke dalam bulan yang kedua di tahun 2023. Siapa yang bersuka cita bersyukur. Amin. Saya lihat Bapak Ibu Saudara wajahnya tuh penuh dengan antusias gitu memasuki tahun ini. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya, saya bisa melihat dan juga mungkin rekan-rekan nanti bisa melihat, mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Boleh lambaikan tangannya.
Ada? Oke. Ya puji Tuhan, di next week nanti kita akan undang ya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang lain gitu ya. Kita menangkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk menghormati kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bacakan pengumuman, di minggu ini, di bulan ini adalah bulan musimnya kita menabur. Yang sukacita katakan amin. Haleluya. Jadi ini the best seed ya. Buah sulung pertama kita yang kita bisa berikan nama Tuhan pada pagi hari ini gitu saudara. Ini kita mau bawa dengan ucapan syukur, dengan benar-benar hati yang thank God. Kami udah melewati tahun-tahun yang lalu, selama pandemi kami udah melalui semuanya. Dan ini Tuhan ucapan syukur kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dalam setiap usaha kami. Amin. Kita mau sama-sama bawa itu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu Saudara ada QR Code, ada kotak persembahan di depan setelah akhir ibadah bisa memasukkan di tempat itu. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan-persembahan yang akan kita bawa. Kami ucap syukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari di mana kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh sukacita melimpah dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami memberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Kami tahu benih itu berasal daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bawa benih itu Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar benih ini boleh ditanam di tempat yang subur Tuhan. Bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah berkali-kali lipat. Dan buah itu tetap Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang menguduskan dan memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus dengan sukacita kami memberi. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, ada beberapa cukup banyak pengumuman hari ini. Dan pengumuman yang pertama, Generation Prayer, Youth College Professional ada di hari Sabtu nanti di 11 Februari jam 5:30 sore. Kontak personnya dengan RG di 0811-824-1708. Jadi untuk Youth College dan Profesional bisa bergabung di acara tersebut. Lalu kemudian Rumah Doa, House of Prayer khusus di hari Sabtu mulai tanggal 11 Februari 2023 diadakan secara onsite pada pukul 11. Onsite di ruang GCB 2 BTC, ya itu ruang yang biasa dipakai di Grow Children. Untuk pertanyaan dan informasi dapat menghubungi WA di 081513656710. Lalu kemudian ini yang menarik Bapak Saudara buat para orang tua, Parents Growth Center Church. Kita pernah menghadapi ya anak-anak ini merasakan hal-hal di bawah ini ya. Bahwa kenapa kok anakku gak mau nurut gitu ya. Kok anakku maunya ngelawan aja sama orang tua. Dia kok punya strong will dan mungkin keras kepala gitu, stubborn gitu ya. Nurut dan taat sama gak sih gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam benak kita sebagai orang tua. Terus apakah aku udah menjadi teladan buat anakku? Nah, ini ada satu event khusus buat para orang tua. Kita akan bahas ini dengan tema anakku susah diatur atau aku salah mengatur. Nah, ini cukup menarik Bapak Saudara. Jadi acara ini merupakan kolaborasi antara Grow Couple dan Grow Children secara onsite. Dan ini akan dihadiri oleh para parents maksudnya para parents mengikuti acara ini, nggak perlu khawatir. Anak-anak juga akan disiapkan serangkaian kegiatan di Grow Children. Lantai 3 Mall Gandaria City. Jadi ketika orang tuanya nanti menerima pesan-pesan dan masukan semuanya itu ya yang menguatkan kita, anak-anak juga akan ada rangkaian acara. Jadi satu keluarga bisa dibawa semuanya. Acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 jam 2 sampai jam 4. Ingat jam 2 sampai jam 4 sore. Tempatnya di GCX di lantai UG Mall Gandaria City. Jadi depan People's Cafe. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara bingung, tanya sama resepsionisnya di situ. Pembicaranya adalah Charlotte Priatna MPD, MNIN, praktisi pendidikan dan pendiri sekolah Atalia. Parents bisa mendaftar melalui link yang akan dikirimkan di WhatsApp Group Parents Grow Children atau di nomor WA pendaftaran di 0815-1365-6710 atau scan QR nanti. Atau bisa di meja GC di lobi nanti depan, Bapak Saudara bisa mendaftar di situ. So jangan lewatkan momen ini karena ini bagus buat kita parent-parent yang ada di tempat ini. Lalu kemudian telah dibuka juga KOM 100 secara online. Ini kesekian kalinya diumumkan KOM 100 secara online Zoom sebagai berikut. KOM 100 setiap hari Minggu mulai tanggal hari ini ya 5 Februari hari ini jam 2. Dan bagi jemaat yang rindu tetap belajar dapat mendaftarkan nama dan nomor WA ke 0815 1365 6710 untuk mendapatkan link kelas.
Lalu kemudian telah dibuka juga kelas bimbingan pranikah BPN di GBI Gandaria City secara online. Mumpung online Bapak Saudara, rekan-rekan, saudara-saudari kaula muda yang tempat ini mumpung online, segera daftar. Dan ini juga nggak terbatas hanya yang mau menikah, tetapi buat anak-anak muda yang mau mendapatkan bekal untuk masa bimbingan pranikah bisa join juga di tempat ini. Dan yang akan diadakan seminggu sekali setiap hari Rabu, mulai Rabu tanggal 1 Februari kemarin. Dan bagi pasangan yang akan menikah atau ditunggukan wajib mengikuti kelas BPN. Kelas BPN juga terbuka bagi pasangan-pasangan yang telah menikah, yang rindu untuk belajar lagi dan atau belum pernah mengikuti kelas BPN sebelumnya. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA dan nomor di 0815-1365-6710. Dan yang terakhir Bapak Saudara, pengumuman yang terakhir, saya tahu Bapak Saudara udah gak sabar mau dengar firman Tuhan. Ibadah Growth Center Bekasi masih diadakan 2 kali, jam 10.30 dengan Grow Children dan ibadah 2 jam. Ibadah kedua jam 4 sore diadakan dengan penambahan dan doakan untuk penambahan jam ibadah ya Bapak Saudara. Yang ketiga nantikan waktunya gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis, didoakan khusus atau pelayanan lainnya dari gereja bisa ke GC Info nanti untuk bisa mendapatkan pelayanan di tempat tersebut. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom Growth Center Family yang saya kasihi. Februari 2023 adalah waktunya kita untuk memberikan My Best Seed 2023, benih terbaikku 2023. Dan saya percaya tahun ini kita mendapatkan Build 2023, membangun 2023, membangun komunitas untuk bangkit dan menjadi pemenang. Satu kata mengenai buah yang terbaik, benih yang terbaik adalah kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Bahkan di bahasa Inggris daripada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan hormati Tuhan, honor God with everything you own. Dengan semua yang kita punya, give him the first and the best. Berikan kepada dia yang pertama dan yang terbaik. Dan saya percaya seperti Abraham memberikan Ishak anaknya. For God so loved the world, bahkan Bapak sendiri memberikan bagaimana dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Sebagai gereja komunitas yang juga belajar value of maturity, kedewasaan. Mari kita melakukan sepanjang bulan Februari ini. Mulai minggu pertama sampai minggu terakhir. Anda bisa memberikan your best seed. Benih yang terbaik. Satu yang kita tahu susah, sakit. Tapi kita memberi untuk yang kita cintai dan yang dicintai. Terima kasih untuk semua generosity untuk komunitas ini. Dan kita looking forward 2023 Growth Center akan menjadi bagian menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati My Best Seed 2023. God bless you. God bless you. Shalom Growth Center Bekasi. Shalom. Shalom. Shalom semua. Dengar Best Seed langsung senang. Langsung senang. Ucapan Dan syukur. saya percaya gereja berterima kasih buat saudara yang sudah memberikan Best Seed saudara. Dan saya percaya Best Seed akan dipakai untuk segala sesuatu yang terbaik. Bolehkah mukanya nggak tegang saudara? Bolehkah kita bangkit berdiri saudara? Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama? Dan di Family Time hari ini kita nggak ngomongin tentang uang. Kita nggak ngomongin tentang nama saudara. Tapi hari ini, bulan ini temanya cuma satu saudara. Tahu apa hobi saudara. So hari ini saudara bisa ketemu orang baru di sekeliling saudara berkata, nama saya dan hobi saya, hobi kamu apa? Makan. Oh iya, kalau lihat ukuran badan saya tentunya pasti makan saudara. Dan mari sama-sama kita terbuka dan berkata, halo hobi saya Shopping. Cafe, hobi saya shopping. Kita akan mulai family time kita dimulai dari sekarang saudara. Yes, mari saudara ke sekelilingnya dan berkata, hobi kamu apa? Doa. Hobi kamu apa? Nyanyi. Ayo. Rame. 1 menit ya Bapak Ibu, jangan buru-buru. Yes. Jangan buru-buru, semua bisa. Silakan. Minggu depan hobinya beda lagi ya. Iya. Hobinya makan. Nyanyi. Saya suka makan jengkol. Saya suka doa. Oh doa ya.
Saya suka makan pete. Suka ngobrol. Saya suka kongko. Apple hobinya apa, Apple? Wes, music. Wow. Ada yang hobinya masak kue. Oke, kan masak apa dulu nih? Masak apa nih? Wow, kasih tepuk tangan buat semua yang ada di sini, saudara. Yes. Wow, kamu mau kemana? Turun. Oh, turun ya. Nggak temenin saya di sini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ya, saudara. Haleluya. Come on. And hallelujah. And death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. And death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your and Jesus Christ, my living. Mari yang pria saja katakan sama-sama yuk. Hallelujah. Praise the one who set me free. Wow. Woo. And death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. And Jesus Christ, my living. Sama-sama. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. And death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ.
duduk saudara. I'm sorry, salah tadi. Dan saya tahu ini minggu dimana setiap awal bulan saya selalu dikasih kesempatan sama saudara semua untuk saya boleh berbicara sebagai gembala di tempat ini saudara. Dan hari ini kita akan bicara tentang GC 7.0 saudara. Buat banyak saudara yang mungkin baru pertama kali datang ke gereja ini. Gereja ini gak cuma mengajarkan tentang visi saudara. Gereja ini gak cuma ngajarin tentang haleluya, that has lost its grip on me. Terus tiba-tiba saudara cuma, oke, aku belajar nyanyi di tempat ini. Aku dilepaskan di tempat ini. Aku ngalami jamahan di Tuhan di tempat ini. Aku ngalami, rasanya masuk gedung ini tuh merinding banget. Ketemu Tuhan banget, keren banget. Yes, tapi gereja ini bukan cuma ngajarin hal-hal seperti itu saudara. Tapi gereja ini juga mulai dari beberapa tahun yang lalu ketika kami mulai disehatkan sebagai komunitas, kami hadir dan disehatkan. Kami diajarkan sama gereja induk itu tentang GC 7.0. Kalau saudara masuk ke tempat ini mungkin saudara belum familiar dengan gedung ini. Saudara bisa lihat ke kiri. Kalau saya dari tempat saya kiri saudara. Dan saudara bisa lihat ada tulisan gede sekali GC 7.0. Wow. Dan banyak orang berkata gini, itu apa sih cuma tulisan doang ya? Ada GC 7.0, ada home. Dan saya mau bilang, itu adalah pondasi. Katakan sama-sama pondasi. Gereja ini, itu punya value saudara. Pondasi yang bikin gereja ini punya value, kenapa? Karena GC 7.0 adalah value dari gereja ini saudara. Di situ ada God's Center, ada God's Church, Generation Center, Growing Community, Generous Church, Godly Character, dan God's Culture. Dan semua pengerja di tempat ini harus ingat saudara. Kalau jemaat ingat, saya percaya pasti akan mengalami terobosan saudara. Kok tegang semua ya saudara? Saudara, kenapa sih penting banget saudara? Kenapa penting banget ketika kita bicara tentang value di sebuah rumah? Itu kenapa penting banget saudara? Dan hari ini ketika saya hari ini menyampaikan sedikit tentang value dari gereja ini saudara. Mari sama-sama sebelumnya kita berdoa saudara. Tuhan, kami tahu di masa ini, di musim ini kami dengar lewat TV, kami dengar lewat radio, kami dengar dengan begitu banyak berita online. Hiruk pikuk peperangan, hiruk pikuk segala sesuatu yang menjatuhkan mental kami. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa Tuhan memberikan kami kemenangan. Yes, tapi kemenangan itu didapat bukan cuma dari sebuah hal yang namanya pengurapan Tuhan. Tapi kami belajar bahwa 10 firman-Mu, 10 perintah-Mu itu membuat kami kuat. Dan dalam 10 firman-Mu Tuhan, ada value yang Tuhan ajarkan di gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan, amin. Saudara, banyak orang berkata, Pastor yang penting itu visi. Pastor yang penting itu visi. Karena Alkitab berkata kalau gak ada visi, buyar Pastor. Dan banyak orang berkata gak penting yang namanya value dalam sebuah gereja. Karena banyak gereja cuma kasih kata-kata dan tidak pernah dijelaskan saudara. Saudara, saya jadi gembala di tempat ini bukan karena sesuatu yang berkata gini, saya pengen banget. Enggak saudara. Saya dari orang yang lagi ngalami masa-masa kering rohani. Ngalami masa-masa yang gak nyaman buat saya secara jadi hamba Tuhan. Dan saya cuma pengen satu saudara, di masa-masa musim saya sekitar 5 tahun yang lalu. Cuma MPP, mundur perlahan-lahan saudara, mundur perlahan-lahan. Gak pengen lagi pelayanan saudara. Kenapa? Karena yang saya kenal cuma satu saudara, harus maju, terobos terus. Tapi ada satu titik, setiap manusia pasti ngalamin masanya kelelahan, setuju gak saudara? Ngalami masanya pusing, ngalami masalah beban segala sesuatu yang ada di depan yang kamu harus hadapi. Disitulah saudara, saya ngerti, saya gak cukup sehat untuk berjalan maju. Boro-boro rohani saudara, ternyata jiwa saya gak sehat. Ketika saya masuk gereja ini, ketika saya mulai masuk ke gereja ini, akhirnya saya mulai ngerti, oh betapa pentingnya sebuah visi yang disertai oleh value. Tapi banyak orang berkata, Pastor, apakah penting visi atau penting value? Saya mau bilang sama saudara, banyak orang berpikir yang paling penting adalah visi. Maju, yang penting sama Tuhan maju. Saya mau bilang sama saudara, ada beberapa orang yang ketika dia ngerjain value-nya,
tidak baik. Dia punya visi yang besar, tapi ngerjain value-nya nggak baik, saudara. Siapa itu, saudara? Saya kasih contoh 2 aja, saudara. Pertama, Simpson. Value-nya dia kerjakan dengan tidak baik, saudara. Yang kedua apa, saudara? Pasti Yudas Iskariot. Tapi visinya besar banget, saudara. Visinya besar banget. Pertanyaannya berarti, Pastor, ada orang yang ketika dia ngejalanin visi, ternyata bisa gagal. Yes. Makanya saya mau bilang, ini bukan sebuah tanda tanya di mana engkau harus memilih. Saya mau berkata kepada saudara, value GC 7.0 yang ada banyak itu, saudara, yang ada 7 itu berjalan bersamaan antara visi dan value. Berjalan bersamaan. Kok kenapa begitu pentingnya, saudara? Karena hari ini kita akan sedikit ngerti, saudara, bahwa ketika engkau ngerasain haleluya, engkau nyanyi haleluya, tapi tiba-tiba di sini kok masih ganjel ya, kok rasanya nggak enak ya. Orang lain nangis-nangis di samping saudara, ada yang teriak-teriak, haleluya, ada yang tepuk tangan keras-keras, tapi saudara ngerasain biasa aja. Hari ini kita akan bicara sedikit, apakah visi Tuhan dalam hidup saudara dan value yang saudara jalani itu bisa memerdekakan saudara dan bisa ngalami seperti sebelah kiri sebelah kanan saudara, dan kau berkata gini, oh ternyata aku gak salah, aku cuma harus memantapkan langkahku. Next, boleh? Mari sama-sama kita baca, saudara, Kejadian 39. Saya ambil kisah Yusuf, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, seorang Mesir itu. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, saudara. Saudara, saya tahu visi yang Tuhan kasih kepada Yusuf itu visi yang sangat luar biasa besar, saudara. Saking besarnya, saudara, ayat ini kelihatannya ayat yang manis, betul gak, saudara? Kalau saudara baca ayat ini ayat yang manis banget. Tapi tahukah saudara, ayat ini gak manis. Kenapa? Karena ketika Yusuf dikasih visi sama Tuhan di umur yang masih muda, yaitu sekitar 16-17 tahun, saudara, dia jadi anak yang paling manja. Dia punya banyak saudara-saudara, dan dia selalu yang paling disayang sama bapaknya. Orang yang paling disayang pasti dimanja. Sedikit-sedikit dimanja, saudara. Dan waktu dia mulai dikasih sama bapaknya baju yang paling indah, jubah yang paling indah, dia bukannya berkata, kok kakak-kakakku gak dibuatin ya? No, dia pamerkan dengan sangat santai, saudara. Dan berkata gini, oh kakak-kakak lihat, aku dikasih yang paling bagus, jubah yang paling bagus. Dan kakak-kakaknya ngalami segala kebencian, saudara. Sebenarnya bahasa saya bukan benci, kesel, saudara. Kok dia dibikinin, kita enggak ya? Saudara, visinya besar. Waktu Yusuf dapat mimpi, katakan sama-sama mimpi. 2 kali mimpi, saudara. Sampai bapaknya bilang begini, masakah kami semua nyembah kamu? Dan semuanya termasuk papanya berkata disimpan di hatinya. Wow, ini kenapa sama Yusuf ya? Kenapa sama Yusuf? Dan saudara bisa lihat bahwa Yusuf akhirnya diapain, saudara? Harusnya dibunuh, saudara. Tapi kakaknya berkata, jangan, dia gak perlu dibunuh. Kita jual aja. Setuju, saudara? Alkitab yang sama pasti akan bilang, betul kok dijual ya. Saudara, ayatnya bagus, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tapi saya mau bilang sama saudara, Yusuf dijual. Yusuf jadi budak. Yusuf dari orang yang sangat diberkati Tuhan dengan jubah yang indah, dengan orang yang paling manja di keluarganya. Tiba-tiba dia jadi orang yang apa, saudara? From zero. Di reset sama Tuhan dari zero. Bahkan minus, saudara. So, apa yang terjadi, saudara, ketika kita bicara akibat dari visi? Apa yang terjadi, saudara? Yusuf bisa ngalami, saudara. Boleh next? Dia dibenci. Dia ngalamin iri hati. Banyak orang bermufakat yang buruk sama dia. Dia dijual, dibuang, ditekan, dilupakan. Tapi ayat sebelumnya bilang apa? Dia seperti disayang, dia dipercaya, bahkan tutur katanya dan parasnya sangat baik, saudara. Berapa banyak dari kita ketika kita dapat visi dari Tuhan? Visi itu apa, saudara? Visi itu tujuan. Dan Tuhan punya tujuan buat saudara masing-masing, saudara. Saya ingat banget kita waktu SMA, saudara. Saya ingat banget, saya selalu ingat itu. Saya punya
Saya datang ke sebuah gereja. Tadinya saya berada di gereja Pantekosta yang agak lama, saudara. Tiba-tiba orang tua saya bikin saya ke gereja GBI pertama kali. Dan ketika saya berada di sebuah gereja GBI, ada seorang hamba Tuhan. Kalau di gereja itu disebut nabi, saudara. Orangnya nggak terlalu tinggi, saudara. Buat orang lama pasti tahu dia, saudara. Dan setiap kali saya ke gereja dan orang ini ada, hamba Tuhan ini ada, dia selalu jalan. Dan tiba-tiba dia selalu altar call, saudara. Lucunya adalah kalau altar call biasa maju ke depan, betul nggak, saudara? Ini enggak, dia jalan ke belakang, saudara. Nah, yang di belakang deg-degan kan? Apakah pastor ini akan ke belakang? Nggak, deg-degan kan? Nah, dia jalan ke belakang. Dan dia bilang ini, hei kamu, hei kamu, hei kamu. Dia tunjuk, saudara. Nah, kebetulan hari itu saya disuruh maju. Ya maju aja, saudara. Dan dia mulai kasih nubuatan. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya cuma bilang ini, oke, sekali nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali, aneh nggak, saudara? Jadi rasa nggak nyaman ada, saudara. Orang-orang di sekeliling saya mulai berkata gini, kita di gereja udah lebih lama, kita udah jadi youth pastor, kita udah jadi ini. Kok dia nggak nubuatin kita ya? Ini orang baru kok dinubuatin ya? Dinubuatin terus. Saya pindah ke gereja lain, saudara, karena nggak nyaman. Ternyata di gereja lain juga ketemu hal yang sama, saudara. Baru datang ke sebuah gereja, tiba-tiba ada seorang pembicara wanita terkenal di televisi, saudara. Tiba-tiba dia tunjuk dari atas mimbar, kamu yang di tengah, Tuhan mau pakai kamu. Saya coba bilang ini apa coba? Dan semua orang berkata gini, ini siapa? Ini bukan dari gereja kami. Saudara, visi itu bisa Tuhan lakukan. Kayak minggu lalu, saudara diberkati, didoain, ada Pastor Andi, ada Pastor Awing, didoain, ada yang dinubuatin. Engkau begini. That's the vision of you. Tapi pertanyaannya, saudara, visi ketika itu diomongin, saudara, kadang tidak seindah perkataannya, saudara. Setuju, saudara? Enggak seindah perkataannya. Dan disitulah, saudara, value hidup saudara itu digunakan Tuhan. Apakah saudara kuat atau enggak kuat untuk berjalan dalam visi tersebut, saudara. Waktu Yusuf jalan, dia dibuang dan segala macam. Saya tahu rasanya enggak enak, saudara. Kenapa enggak enak? Waktu dia ngalami masa pertama, visi itu bekerja. Yang terjadi bukan visi itu terjadi, tapi apa, saudara? Dia dijual. Selesai. Dia dapat sebuah lembah. Katakan sama-sama lembah. Katakan sama-sama lembah. Lembahnya apa, saudara? Dijual. Jadi budak, saudara. Dia diambil sama Potifar. Tapi ketika dia sudah sampai gunung lagi, saudara. Tidak semua orang akan selalu di lembah, saudara. Akan ada masanya ke gunung lagi. Waktu dia naik ke gunung, dia mulai dapat jabatan yang luar biasa. Semua di istana senang sama dia. Apa yang terjadi, saudara? Bukan cuma di lembah dia diproses. Di atas gunung versi pertamanya Yusuf. Apa yang dilakukan, saudara? Tiba-tiba istrinya Potifar ngapain, saudara? Melakukan sesuatu yang bikin dia akhirnya di penjara, saudara. Pertama kali saudaranya, saudara. Yang kedua kali istrinya. Saya mau bilang sama saudara, visinya besar. Tapi di hatinya dia bisa ngerasain sama seperti kita, saudara. Sakit, dendam, marah, stres, depresi. Kalau sekarang zamannya apa? Mental health. Sakit mental saya, pastor. Saya pengen bunuh diri aja. Saya pengen pergi aja. Saya pengen kabur aja. Saya pengen mulai segala sesuatu yang baru. Tapi Yusuf gak lakukan itu, saudara. Yusuf gak lakukan itu. Yusuf tidak lakukan itu. Next boleh. Nah, kita harus ngalamin yang namanya, boleh mundur sedikit, sekolah, saudara. Sekolah dari value. Saya mau bilang, kenapa Yusuf gak pergi? Kenapa Yusuf gak lakukan apapun untuk dia kabur, saudara? Karena dia tahu, kalau dia gak selesaikan satu masalah, Tuhan pasti akan bikin dia berhadapan dengan masalah tersebut di lain waktu, saudara. Makanya, Tuhan bikin dia masuk dalam sekolah visi. Dimulai dari visi yang sederhana, saudara, yaitu mimpi yang besar yang dia dapat. Tapi visi itu diterjemahkan sama Yusuf jadi sekolah value, saudara. Pastor, kok sekolah value? Yes. Waktu dia pertama kali dibuang, saya percaya umur 17 tahun dia ngerasain begitu banyak hal gak enak. Tapi ketika hatinya mulai pulih, dia dipercaya di rumah Potifar. Waktu dia di rumah Potifar, dia dibegituin lagi. Saudara, kali ini butuh 2 tahun
dia dimasukin sekolah yang paling lama saudara. Yaitu apa saudara? Penjara. Kenapa? Karena saya tahu tuh mentalnya bukan cuma kena saudara. Tapi rasa di hatinya itu besar banget saudara. Dan di hari itu saya percaya dia cuma pasti bilang gini. Lihat semua, lihat. Yang pertama saya bisa maafkan. Waktu saya dijual saya bisa maafkan. Saya bisa dapat impian saya. Saya bisa dapat impian saya. Saya udah di rumah Potifar sekarang nih. Lihat saya bisa dapat. Tapi yang di dua sekolahnya apa saudara? Dia bener-bener dibikin nol sama Tuhan saudara. Dia dibikin nol, gak ada yang bisa ganggu dia. Saya mau bilang sama saudara, penjara zaman dulu semua isinya orang jahat saudara. Setuju? Dan kalau kita bergaul sama orang jahat, pasti kita jadi orang yang jahat saudara. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan bisa lihat bahkan kepala penjara sayang sekali sama Yusuf saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Yusuf belajar bahwa value hidup dia tidak tergantung dengan tempat. Saya ulangi saudara. Yusuf belajar value hidup dia tidak tergantung dengan tempat. Dia di tempat yang paling lembah, di penjara saudara. Tapi saya percaya dari kalimatnya gini, Tuhan ini. Tuhan sembuhin aku. Tuhan bunuhin adik-adik aku, bunuhin kakak-kakak aku. Tuhan kalau boleh Potifar mati. Kalau boleh istri Potifar kena penyakit kelamin. Tuhan. Dari mulai seperti itu. Sampai tiba-tiba dia mulai berkata, Tuhan makasih ya. Makasih. Dari orang yang marah mungkin saudara. Hatinya dibuat sama Tuhan sampai selembut mungkin saudara. Bukan cuma selembut mungkin, benar-benar lembut. Sehingga apa saudara? Tiba-tiba Tuhan mulai ingat dia lagi. Value dia mulai ada saudara. Kenapa? Orang di penjara mulai sayang sama dia. Dan ada orang-orang yang, ini kunci dari value ini saudara. Ada orang-orang yang namanya tukang anggur dan roti saudara. Ketemu sama dia kasih mimpi. Dia nggak ngomong gini saudara. Bayar berapa? Mau bayar berapa kamu sama artian mimpi saya? Enggak. Dia kasih dengan gratis. Dia kasih dengan sukacita. Dia nggak bilang gini, tolong ya keluarin aku dari penjara saat ini juga. Dia cuma bilang gini, ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Value-nya kerja saudara. Berapa banyak dari kita ketika kita lagi diperes sama Tuhan, kita masuk sekolah value saudara. Kita nggak kuat. Kita mikir cuma satu, visi kita besar. Tuhan nubuatin saya, dinubuatin, saya pasti jadi. Terus tiba-tiba ketika engkau lagi dalam proses masuk sekolah value-nya Tuhan, engkau berkata gini, ternyata nggak enak. Ya udah, aku udah nggak berarti, aku udah nggak penting kok. Sudah nggak ngambil bagian dalam apapun juga. No, itu tidak dilakukan sama Yusuf saudara. Dan sekolah itu bikin sesuatu yang sangat tepat saudara. Yaitu apa saudara? Waktunya Tuhan selalu tepat untuk kelulusan. Saudara, Tuhan yang tahu tentang ketepatan dalam kelulusan saudara. Sekolah pasti ada lulusnya gak saudara? Sekolah pasti ada lulusnya. Dan waktu dia siap-siap dan dia berkata gini, Tuhan, terserah Tuhan deh mau apa. Tuhan bilang gini, yes kamu udah lulus. Waktu dia lulus saudara, wow. Dia belajar satu kalimat saudara. Kenapa? Karena saya percaya dia ketemu Tuhan. Dan orang yang bertemu Tuhan, hidupnya tidak tajam. Katakan kiri kanan yuk, hidupmu tidak tajam. Ayo dong, kiri kanan dong. Ketemu dong, tidak tajam. Hidupmu tidak tajam. Mulutmu tidak tajam. Tidak melukai. Kenapa saudara? Karena value-nya. Saya mau bilang value apa sih yang ada di hidupnya Yusuf saudara? Buah-buah roh. Katakan sama-sama, buah-buah roh. Tuhan bikin HMC pribadi saudara. Buat hidupnya Yusuf. Di penjara. Di penjara. Nggak perlu ada KKR. Nggak. Yusuf ketemu sama Tuhan. Dan ketika Yusuf ketemu sama Tuhan, masuk di masa lulusan. Saya percaya Yusuf bilang ini, Tuhan makasih. Hidupku udah gak tajam lagi. Hidupku udah gak tajam lagi saudara. Mulutku sudah gak tajam lagi. Memoriku udah gak tajam lagi. Aku berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diriku sendiri.
Wow, so betapa pentingnya value saudara. Value bukan cuma sekedar tulisan saudara, bukan sekedar pagar. Value itu bisa bikin hidup saudara melangkah tepat ke visi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Wow, terus kalau udah selesai melukai, selesai gitu saudara. No. Apa yang dilakukan sama Yusuf, itu terus dia repeating saudara. Kenapa? Karena dia tahu memori itu bisa muncul tiba-tiba, betul gak saudara? Tiba-tiba engkau lagi pulih nih, misalnya kayak di sini ada WL namanya RG saudara, saya pilih RG. Dia lagi loncat-loncat ekspresi, tiba-tiba besok dia bisa bad mood, kenapa? Tiba-tiba iblis bisa kasih memori yang menyakitkan dalam hidup kita. So, ketika dia ingat sekolah itu, ketika ingat kelulusan itu, dia terus repeating, aku ngampunin, aku maafin. Value-nya terus jalan saudara. Bukan cuma di repeating, tapi dia apa saudara? Itu jadi habit dia. Setiap kali dia mungkin ingat masa lalu, dia berkata gini, no, masa lalu aku sudah berdamai, sekarang aku maju ke depan. Dan itu akhirnya jadi culture yang baik. Kenapa? Karena belajar menghadapi bukan cuma masa lalu, bukan cuma trauma, tapi apapun yang jadi masalah dalam hidup saudara. Banyak anak muda, banyak orang tua, kebiasaannya adalah gini, udah gak apa-apa kita lupain aja. Saya mau bilang, segala sesuatu yang Anda lupakan di belakang sana, iblis punya senjata, disimpan dalam kantongnya iblis. Di masa yang tepat, dia kasih, apa saudara? Busurnya, dia lemparin kepada saudara. Dan saudara dari orang yang baik-baik aja, bisa tidak baik-baik aja. Tapi Tuhan ajarin value-mu penting untuk bikin visimu jadi repeating habit. Dan akhirnya jadi culture-nya saudara untuk bisa jalan sama Tuhan. It's not easy saudara, nggak mudah. Tapi tahu nggak saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya bergumul kenapa? Karena hampir semua orang bilang, Pastor ini lagi masa-masa yang buruk. Pastor boleh nggak kasih kekuatan buat saya untuk bisa maju ke depan? Pastor kasih khotbah yang menguatkan. Pastor kasih lagunya dong kayak, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ayo Pastor kasih perban buat hati saya. Waktu saya doa terus Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya, no, engkau harus ajarkan ke keluargamu, yaitu apa? Bukan cuma pasang perban di sini saudara, tapi apa saudara? Sembuh dan menang. Perban sementara, setuju gak saudara? Sembuh dan menang, saudara bisa jadi testimoni buat banyak orang saudara, dibanding cuma perban saudara. Kejadian 41 ayat 15 dan 16 berkata seperti ini. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang menggantikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Hasil dari kelulusannya, visinya jalan saudara. Waktu visinya jalan, Firaun tiba-tiba ngomong ketika dia dapat mimpi. Ketemu Yusuf, Yusuf gak bilang gini, iya ini karena saya yang menggantikan mimpi. No, dia tahu Yesus yang gak kelihatan, Tuhan yang gak kelihatan, yang dia selama 2 tahun ketemu di penjara, itu yang harus menjadi number 1 saudara. So dalam GC 7.0 saudara, visi itu, value itu ada di mana saudara? God Center. Di God Center. Oh, jadi Pastor, kalau misalnya saya mau jalan sesuatu, apa yang saya harus lakukan? Sesuatu yang jadul saudara. Tanya Tuhan. Enggak tanya sekelilingmu saudara. Tanya siapa saudara? Tapi Tuhannya gak kelihatan Pastor. Yes. Karena yang gak kelihatan seperti napas saudara, itu yang memberi hidup saudara. Kalau hidupnya saudara nafas kelihatan, ngeri banget saudara. Tapi yang gak kelihatan itu yang giving you life saudara. Wow. So ketika Yusuf mulai naik saudara, dia diingat. Ada masa 2 tahun Tuhan peras dia, preparation dia. Tapi gak selesai saudara, gak selesai sampai situ. Kenapa? Karena waktu lulus, Tuhan tetap bikin sebuah visi dan value itu menghadapi semua hal yang dari masa lalunya saudara. Kok gitu Pastor? Betul, saya mau bilang sekali lagi, Tuhan itu kalau mulihin,
dia nggak setengah-setengah. Setuju saudara? Hei, visinya Yusuf gede banget saudara. Dari 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan, betul saudara? Tapi don't forget, ada visi Tuhan yang besar banget, yaitu apa saudara? Nyelamatin bangsa Israel. Nyelamatin satu bangsa saudara dari kelaparan. Tapi orang gak ada yang ngerti kenapa. Karena Yusuf tahu kali ini bukan jadi anak manja saudara. Dia simpen segala sesuatunya di hati. Katakan di hati. Berapa banyak kita gak gampang nyimpen di hati saudara. Saudara ingat cerita Simpson saudara? Simpson itu adalah orang yang gampang marah. Gampang ngomong. Pada akhirnya apa saudara hasilnya hidupnya? Tetap dia di pihak Tuhan. Banyak yang mati gara-gara dia tapi di pihak Tuhan. Tapi jangan lupa dia dibutain sama yang nangkep dia. Dan jadi olok-olokan satu stadium saudara. Jadi sebuah kemaluan saudara. Loh, terus pastor, maksud pastor? Yes. Kalau Tuhan ajarkan untuk lipat tangan, ini udah jadul banget saudara. Tutup mata, terus apa saudara? Tutup pintu di mobil sendirian. Terus Tuhan, jauh lebih baik daripada engkau ketemu sama Pastor Rudy dan berkata, Pastor, ini saya gak kuat. Saya udah selesai. Percayalah saudara, Pastor Rudy cuma akan kasih nasihat. Tapi jalan keluar tetap tidak diberikan. Karena ketika engkau sendirian sama Tuhan, jalan keluarnya jauh lebih cepat dibanding Pastor Rudy saudara. Setuju saudara? Kenapa? Karena sederhana saudara. Tuhan ajarin hubungan sama Tuhan saudara. Nah sederhana saudara. Dan ini sesuatu yang kelihatannya kata orang, wow. Oh ini sesuatu yang keren banget ya. Keren banget. Enggak saudara, ini bukan sesuatu yang keren buat saya. Ini bukan sesuatu yang keren. Tapi ini sesuatu yang wajib Growth Center Bekasi alami saudara. Kenapa saudara? Karena when the vision become real, ketika visi itu jadi real, jadi nyata, value-mu tuh jadi berbuah saudara. Value saudara jadi apa saudara? Berbuah. Dari orang yang emosi tadinya, tiba-tiba bisa, udah gak apa-apa, sabar. It's okay, it's okay. Dan orang pada kata lagi, kamu tuh kan dulunya pemarah. Kamu dulu orangnya penendam. Kamu kan dulu orangnya sebentar-sebentar pasang status. Kok tiba-tiba kok bisa kayak gini ya? Kok bisa jadi lembut banget? Dan orang mulai berkata, ini bukan kamu nih, ini siapa nih? Tapi ini yang terjadi sama Yusuf saudara. Kenapa? Karena Yusuf dikasih apa saudara? Orang nomor 2 di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir saudara. Nah, kenapa ini harus jadi fruitable saudara? Kenapa harus jadi berbuah? Karena visi itu tetap besar. Tapi value saudara, seperti saya bilang itu buah-buah roh saudara. Banyak orang yang mulai menikmati saudara. Dan berkata, wow ucapannya sekarang jadi berkat. Wow tindakannya jadi berkat. Wow itu bisa dirasakan sama sekeliling saudara. Kita akan masuk ayat-ayat terakhir saudara. Next. Kejadian 42:9a bilang ini. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Mereka itu siapa saudara? Keluarganya. Orang yang ngejual saudara. Oh, oke. Setelah sama Mesir, ke Firaun dia dikasih nomor 2. Tiba-tiba dapat posisi disayang. Dia mulai jadi orang yang fruitable dalam value. Tuhan tidak pernah lupakan bahwa visi tersebut juga melibatkan pemulihan keluarga saudara. Berapa banyak saudara masuk ke gereja ini, engkau datang sendirian ke gereja. Berapa banyak saudara datang ke gereja ini, istrimu gak ikut, suamimu gak ikut. Berapa banyak kau datang ke gereja dengan rasa hati yang gak enak, karena dari rumah habis dimarahin. Berapa banyak saudara tetap datang ke gereja karena bla bla bla, begitu banyak hal saudara. Saya mau bilang sama saudara, sekolah Roh Kudus itu gak cuma buat saudara. Tapi ketika value itu jadi fruitable, value itu jadi berbuah lebat dalam hidup saudara. Percayalah, this is the moment, ini adalah momen di mana Yusuf ngalamin pemulihan sama keluarganya saudara. Katakan amin. Katakan amin.
Tapi kan pastor, kasih trauma. Oke lah dia di penjara, tapi kan dia gak ketemu sama orang-orang yang menjual dia. Oke lah dia memerintah Mesir, tapi kan dia gak ketemu sama orang-orang yang nyakitin dia. Saudara, Tuhan bikin kelaparan di tanah Israel. Bukan Yusuf yang harus datang ke keluarganya, keluarganya yang datang ke Yusuf. Dan ingat, mimpi pertamanya adalah seluruh keluarga itu baudau di depan dia. Wow, dan terjadi saudara. Pertama kali datang, Yusuf tahan nangis. Kenapa? Karena dia lihat kakak-kakaknya dan adik-adiknya baudau. Kenapa? Karena dia orang nomor 2 di Mesir. Gak ada yang kenal dia. Hari itu dia bisa berkata gini, prajurit, telanjangin, permalukan, bisa. Tapi dia tahan. Dia tahan. Karena dia udah menang sama diri dia sendiri. Dia tahan. Dia tahan. Butuh 2 pasal saudara untuk menceritakan daya tahannya Yusuf saudara. 2 pasal. Saya nggak tahu hitungannya berapa hari saudara. Tapi ini butuh waktu yang lama. Sampai pada akhirnya dia nggak kuat lagi. Dia kosongin seluruh istana saudara. Dia nangis sekencang-kencangnya dia berkata, ini aku Yusuf, ini aku Yusuf. Dan semua kakak dan adiknya berkata gini, hah? Kan kita, waduh, hah? Wow. Sampai pada akhirnya mereka tahu, ini karena Tuhan mau nyelamatin satu bangsa saudara. Visi saudara besar. Ketika saudara datang ke Grow Center Bekasi, saya mau bilang, saya yakin banyak dari saudara pernah melayani Tuhan. Saya yakin banyak dari saudara yang mungkin bukan cuma pernah melayani Tuhan, tapi pernah dibuatkan. Kalau saudara nanya sama saya, Pastor nubuatannya buat hidup Pastor apa sih? Dari 20 tahun yang lalu saudara, cuma satu nubuatan hamba-hamba Tuhan ke saya. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, akan ngirim misionaris dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Saya cuma bilang ini, dari Bekasi. Lihat muka saudara, coba lihat kiri kanannya saudara. Paling jauh paling Singapura, Thailand, itu pun just tip ya saudara ya. Jasa titip gitu kan, jalan-jalan foto kan. Tapi kuat banget dari dulu saudara. Misionaris kirim ke bangsa-bangsa. Dan saya cuma bilang, pasti kalau bangsa-bangsa, semua pada senang gini. Amerika, Australia, senang saudara. Giliran tiba-tiba Zimbabwe, taruh tangan di bawah. Kongo tuh di mana, Pastor? Somalia, aduh jangan ke Somalia. No saudara, tapi visi itu jalan bukan karena kemauan kita saudara. Visi itu dari Tuhan dan pasti akan digenapi. Tapi dimulai dengan diri saudara yang dibikin jadi kayak Yusuf. Supaya apa saudara? Maunya kita yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang pergi dan segalanya. Itu dimasukin ke sekolah Roh Kudus saudara. Dan waktu dimasukin ke sekolah Roh Kudus kau mungkin ngerasain gak enak banget. Tapi tahukah saudara? Hasilnya bagus. Dan hasilnya itu bicara apa saudara? Saving the lost. Yusuf gak butuh KKR di lapangan saudara. Setuju gak saudara? Nah, semua orang Israel pasti begini. Wow, dia Yusuf. Kita selamat gara-gara Yusuf. Tahukah saudara di tempat ini, saya percaya akan ada Yusuf yang benar-benar Yusuf saudara. Yang saudara berkata gini, aku butuh saving the lost. Gereja bilang saving the lost. Dia cuma bilang gini, tenang, hidupku lagi di sekolah Roh Kudus. Memang lagi gak enak. Tapi kalau visi ini jadi, lihat. Aku akan berkati ini. Saudara akan memberkati orang miskin. Saudara akan bikin begitu banyak hal yang gereja gak bisa bikin. Dan kau berkata gini, wow, aku nggak, ini bukan aku ini. Ini Tuhan yang proses dalam hidupku. Dan orang berkata gini, wow, engkau bukan pendeta, engkau orang bisnismen, engkau orang biasa. Tapi aku melihat apa yang kau kerjakan itu saving the lost banget. Saudara, saya percaya ke depan ini, kita nggak akan banyak bikin KKR di gereja saudara. Kalau dulu, saudara pas lebaran ingat gak? Datang dan hadirilah. Di mana saudara? Di gedung gereja KKR. Betul nggak saudara? Tapi saya yakin Yusuf akhir zaman akan tiba-tiba gini. Pastor, kita mau bikin KKR di pabrik. Hah? Pabrik apaan? Pabrik saya Pastor. Pastor, saya mau bikin KKR di tempat kuliah saya. Hah? Serius? Pastor, saya mau bikin KKR. Mungkin, mohon maaf saudara,
di tempat yang gak mungkin banget, prostitusi dan segalanya. Pastor, saya mau bikin KKR. Dan orang kan bilang gini, kamu gila ya. KKR itu adanya di gereja. Tuh kamu sekarang mau bikin KKR. Karena saya percaya saudara, Yusuf akhir zaman itu akan ngejalanin seperti Yusuf di masa-masa awal saudara. Yusuf itu bikin KKR di mana saudara? Di tanah Mesir saudara. Dan bukan cuma di tanah Mesir. Dia lakukan itu juga di tanah Goshen sebagai ujungnya saudara. Tanah yang penuh dengan segala sesuatu yang baik saudara. So saving the lost. Gereja ini, GC, itu jalan satu value yang paling saya sukai saudara. GC for GC. Growth Center for Great Commission saudara. Kenapa? Kalau saudara berkata, wah pastor, gereja mah pasti bikin KKR terus. Datang ke gereja, wah keren banget, ada lighting. Saya bersyukur banget dari mimbar ini. 2 hari yang lalu ada satu gereja yang memberkati kami dengan semua peralatan gerejanya saudara. Waktu saya dapat semua peralatan gereja itu, saya bilang sama istri saya, Tuhan lagi melengkapi Growth Center untuk apain saudara? Seperti saya bilang, Yusuf itu saudara, bikin KKR di rumah-rumah, bikin KKR di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik. Dan banyak orang yang ketika dengerin cuma bilang gini, itu mah tugas gereja, itu tugas gembala. Tapi saya yakin dengan hati saya, kalau Tuhan bilang dari Bekasi akan ke bangsa-bangsa. Katakan saudara, Bekasi bangsa-bangsa. Itu dimulai dengan Tuhan mempersiapkan value saudara. Supaya ketika saudara pergi ke bangsa-bangsa, saudara gak bicara gini, itu karena aku, itu karena duitku. No, tapi kita bilang gini, ini Tuhan banget ya. Harusnya mustahil nih, tapi ini Tuhan banget. Ini Tuhan banget. Ini Tuhan banget. Saudara, saya percaya kalau saudara bisa lihat, mungkin saya akan selesai saudara. Tapi saya ada satu foto saudara tentang gedung kita yang terbaru saudara. Boleh mungkin agak sedikit loncat, gedung kita yang terbaru saudara. Saudara, saya minta maaf sekali. Dari mimbar ini saya minta maaf. Gedung ini akan segera direnovasi saudara. Untuk jadi rumah sakit Primaya. Jadi mulai minggu depan saudara nggak bisa masuk dari lobi. Karena eskalator semua akan dimatikan total saudara. Kita cuma bisa 2 alternatif, lift dan tangga darurat saudara. Waktu saya cuma berpikir Tuhan, aduh ini gimana ya Tuhan. Tapi waktu saya lihat foto ini saudara, saya mau bilang kepada saudara, Growth Center gak bangun gedung saudara. Kami gak punya keinginan untuk bangun gedung. Kenapa saudara? Karena gedung ini baru jadi saudara. Baru setahun. Baru berapa saudara? Baru setahun, masih bagus banget saudara. Tiba-tiba ketika dibeli sama rumah sakit, tiba-tiba mereka bilang gini, kami bangunin ya pastor. Kami bangunin ya. Lantai 2 dan lantai 3 buat gereja saudara. Lantai 2 gak keseluruhan tapi setengahnya saudara buat gereja. Waktu saya waktu denger ini saya cuma bilang gini, Tuhan apa ya Tuhan, rasanya ganjel saudara. Kenapa? Ini baru setahun, kita habis besar banget sih. Terus tiba-tiba minggu yang lalu Pastor Timmy ngotot sama saya, Pastor Julius yuk kita lagi gedung baru. Saya berpikir dia akan ngomong apa gitu. Waktu dia lihat cuma bilang, wow bagus banget Pastor Julius. Ini rumah sakit terbesar. Ini apartemen sama Oyo. Itu mall. Di bawah bioskop. Wow. Gereja yang dibikin di Bekasi modern banget. Saya cuma bilang ini, what? Modern? Karena saya ada di sini saudara bersama saudara. Kadang kita nggak ngeliat sesuatu yang modern saudara. Kita nggak ngeliat sesuatu yang dilihat sama orang keren saudara. Dan hari itu tiba-tiba saya mulai ngerti value kerja saudara. Saya coba bilang ini, yes, visi Tuhan Bekasi Timur ke bangsa-bangsa dimulai dari Tuhan mempersiapkan sesuatu yang bahkan kita nggak ngerti saudara. Terus pertanyaan saudara, kalau ini jadi rumah sakit terbesar terus di gereja di belakang saudara, apa yang Tuhan lagi mau siapin saudara? Kalau saudara tahu ini rumah sakit terbesar di Bekasi nanti saudara, apa yang Tuhan lagi siapin? Saya tahu saudara, setiap saudara mungkin akan bercandaannya pasti gini, kita akan doain orang mati dan bangkit. Dimulai dengan Pastor Julius dulu.
Kalau nggak bangkit-bangkit gimana? Istri saya udah ketawa, saudara. Kenapa? Karena setiap kali saya doain orang sakit, mati, saudara. Yang terjadi. Dan banyak orang kalau didoain sama saya, Pastor jangan doain please. Please. Pasti saya mati, Pastor. Orang sakit itu cuma flu kok mati, gue bilang. Pastor udah bilang berkali-kali kan, Pastor doain orang pasti mati. Nah, saya tidak mau didoain Pastor. No, saudara. Yusuf dilatih Tuhan. Yusuf disekolahin sama Tuhan. Saya percaya bukan cuma saya yang akan doain orang, saudara. Setuju, saudara? Semua dari jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi dimulai dengan satu hal, saudara. Dimulai dengan satu hal. Masuk sekolahnya Roh Kudus. Terus, Pastor ini yang terakhir ya, Pastor. Terus aku harus apa, Pastor? Saudara jangan diem. Kalau Yusuf dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa dengan hidupnya, saudara. Lakukan hal yang sama. Jangan pasrah dengan keluargaku gak mau ke gereja. Adik-adikku gak mau ke gereja. Engkau berkata, pasrah aja lah, ben aja lah. Hancur-hancur dia sekalian. No, saudara. Kalau orang dari sekolah Roh Kudus, kadang dia butuh ditemenin, saudara. Diapain, saudara? Ditemenin. Diangkat, saudara. Dibawa. Dipedein, saudara. Ibadah kembali sama-sama. Kenapa? Karena value itu akan ngalir kembali, saudara. Dan ketika value itu ngalir, dia ketemu sama Tuhan makin kuat. Dikonfirmasi visinya makin kuat. Tuhan akan mempercepat prosesnya untuk dia sembuh, saudara. 2 tahun Yusuf. Saya percaya saudara bisa lebih cepat. So buat saudara yang di YouTube yang selalu melihat, saya percaya udah waktunya saudara ke rumah Tuhan kembali. Beribadah kembali. Kenapa, saudara? Karena saya percaya dari Bekasi, Tuhan akan kirim banyak, bukan anak muda saja, saudara. Bahkan orang-orang yang senior akan dikirim Tuhan ke bangsa-bangsa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari tutup mata, saudara, ya. Sebentar aja, saudara. Kalau value-mu hari-hari ini, kau berkata, Tuhan aku lagi gak punya value hari-hari ini, Tuhan. Aku jadi orang yang punya visi yang besar, tapi aku kalah, Tuhan. Aku kalah di banyak hal, Tuhan. Mari, saudara, tutup matamu. Jangan jadi lost di rumahnya Tuhan, saudara. Jangan jadi orang yang lost di rumahnya Tuhan. Tutup mata, saudara. 2 menit, 3 menit ini. Taruh tangan saudara di dada saudara. Kalau kau berkata, Tuhan, itu aku, Tuhan. Aku yang visinya lagi hilang dan value-ku lagi hancur-hancuran. Izinkan Tuhan 1-2 menit ini kerja dalam hidup saudara. Wow, wow, wow. Mengampuni gak jadi susah. Melupakan gak jadi masalah, saudara. Melangkah jadi mudah, saudara. Wow. Terus, saudara. Terus. Saya ngerasain hadirat Tuhan turun, saudara. Wow. Jesus. Terus, saudara, terus. Na 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 na. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan sama-sama, saudara. Dan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta
hari ini saya boleh minta kita gandengan tangan yuk. Sama-sama. Mungkin kita gak kenal kiri kanan kita. Mari gandengan tangan yuk. Dan di Februari, di awal Februari, saya berdoa buat saudara yuk. Dari atas mimbar ini. Ayo berbahasa loh, yang bisa berbahasa loh. Kalau kau bisa berbahasa lo katakan Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan bilang ini sama saya dengan jelas, saudara. Aku gak pernah tolak engkau. Aku menunggu semua yang ada di tempat ini, kata Tuhan. Maju, kata Tuhan. Ambil langkah maju dalam hidup, kata Tuhan. Karena musim menabur telah tiba. Hujan awal dan hujan akhir akan bersamaan datang. Karena aku yang akan mengenapi setiap hal yang terjadi dalam keluargamu. Aku Allah yang akan mengenapi setiap hal yang terjadi dalam musimmu. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Karena aku percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama lanjut untuk berdoa Bapak Ibu. Kami bersehati Tuhan, Grow Center Bekasi Abah. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mengakui hanya Engkau yang bisa jawab setiap doa kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang jadi jawaban yang udah kami sampaikan ke Tuhan, maupun yang ada di hati kami, di pikiran kami yang gak pernah kami nyatakan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan kadang kami gak berani berharap Tuhan, bahkan kadang kami gak berani bermimpi. Tapi hari ini kami percaya penuh kepadamu ya Abah. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, supaya tercukupi dengan rencana ambil rumah, supaya dananya disediakan, supaya mama mertua yang sedang sakit 3 hari kena virus disembuhkan di dalam nama Yesus, mendapat pekerjaan yang tetap, diberi kelancaran dalam menjalankan pekerjaan yang baru. Di dalam nama Yesus dipulihkan dari stres yang berlebihan, dilancarkan proses pendekatan supaya dapat mengambil keputusan yang baik. Pendidikan anak dilancarkan, mama sembuh dari sakit kanker payudara dan bisa sehat kembali di dalam nama Yesus, supaya ayah bisa diterima kerja lagi ya Tuhan. Kami berdoa supaya mendapatkan kenaikan gaji di tahun ini, dilancarkan pekerjaan papa di luar kota dan di dalam lindungan Tuhan, disembuhkan dari mata yang sedang sakit di dalam nama Yesus, kaki disembuhkan dan bisa jalan lagi dengan lancar. Ada terobosan dalam keuangan dan pemulihan dalam keluarga. Di dalam nama Yesus, anak bisa jadi karyawan tetap, berat badan bayi bisa segera naik. Di dalam nama Yesus kami berdoa piutang bisa dibayar, tidak ada yang mustahil ya Abah, supaya sesar anak bulan depan dilancarkan. Dan kami berdoa supaya rumah bisa terjual, bisa cepat sidang skripsi dan wisuda. Ya Tuhan, kami berdoa biar terapi ablasi mama terkait tumor jinaknya dilancarkan dan berhasil dalam nama Yesus, pulih dari keuangan yang buruk dan banyak hutang Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Dan ini yang dijawab sama Tuhan. Bersyukur anak sudah sembuh dari sakit demam. Amin. Bersyukur diberikan pasangan hidup yang tepat. Wah, gak jomblo lagi. Puji Tuhan mendapat pekerjaan yang baru. Amin. Puji Tuhan sudah dipulihkan dan bisa ngampuni. Wow, luar biasa. Puji Tuhan.
sesuai minat. Wow, puji Tuhan bisa bayar sekolah, terapi anak tepat waktu. Dahsyat. Puji Tuhan bisa membayar hutang dengan lancar. Wow, dahsyat. Puji Tuhan keponakan diterima kerja di YKI. Dahsyat Tuhan. Bersyukur gangguan lambung sudah sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin, amin. Saya tahu dunia bilang luar biasa susah, tapi ada satu lagi sangat bersemangat pasca operasi. Papa semakin membaik dan sehat. Kasih tepuk tangan saudara buat Tuhan. Wow, wow. Saya exciting banget dengan rumah ini saudara, exciting banget. Karena saya tahu gereja ini tidak akan pernah cukup besar buat banyak orang saudara. Karena saudara lah yang akan membuat gereja ini semakin dipakai Tuhan saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita saudara. Tuhan terima kasih buat hari ini apa. Aku bersyukur. Kami bersyukur buat gedung baru Growth Center Bekasi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Rumah yang Tuhan bikin adalah rumah yang terbaik. Dan kami percaya akan ada begitu banyak Yusuf akhir zaman di rumah ini Tuhan. Tuhan, kalau kami lagi dalam masa-masa di lembah ataupun di gunung Tuhan, terima kasih untuk sekolah Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan aku percaya kami akan melewatinya dengan baik Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.